Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga termuda kedua dalam sejarah Indonesia setelah resmi dilantik Presiden Joko Widodo Senin lalu. Di usia 32 tahun, Dito Aryo Tejo menjadi Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju masa jabatan 2019-2024 tersisa 1,5 tahun. Sederet tugas berat dan pekerjaan rumah bagi sang Menpora baru pun menanti. Sudah bergabung bersama kami di studio Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Selamat sore Kak Menteri. Selamat sore Mbak Nana. Terima kasih sudah datang ke CNN Indonesia untuk pertama kalinya. Setelah dilantik menjadi Menpora, gimana rasanya jadi Menpora setelah 2 hari? Masih deg-degan nih. Kenapa? Sampai detik ini masih deg-degan. Masih deg-degan karena tugasnya berat sekali. PR-nya banyak sekali. Berat sekali. Oke, sebelum saya sampai ke tugas dan juga PR, saya ingin tanya dulu soal sampai Anda terpilih. Ini kan kita tahu ya, sebelum Anda dilantik oleh Presiden Jokowi, ada beberapa nama kandidat lain yang diajukan oleh Partai Golkar, oleh Ketua Umum Anda, Pak Erlangga Hartarto, kemudian mengajukan ke Presiden Jokowi ada 4 nama selain nama Anda. Jadi 4 termasuk Anda begitu ya. Bisa diceritakan mungkin proses kandidasinya sampai Anda terpilih ini seperti apa? Secara singkat saja Mas Menteri. Secara singkat sebenarnya saya sama sekali tidak menahu prosesnya seperti apa. Saya hanya beberapa waktu lalu dipanggil Ketua Umum Partai saya, diberi info bersama 4 nama lainnya, itu bahwa kita diajukan dan arahan beliau hanya menunggu dan bersiap-siap dari 4 kalian, kalau dipanggil berarti ya kalian terpilih. Hanya segelap itu Mbak Nana. Jadi kemarin saya ditelepon pada hari Sabtu malam, tiba-tiba diinfokan. Jadi ya memang untuk prosesnya hampir sebulan dari pemberitahuan dari awal dari Pak Ketum. Jadi memang prosesnya saya agak gelap sebenarnya. Jadi itu mungkin hanya Allah dan Pak Presiden yang memahami, setelah Pak Erlangga. Ketua Umum Anda Pak Erlangga Hartarto menyampaikan nggak kenapa nama Anda masuk menjadi kandidat calon Menpora pada saat itu dibandingkan dengan mungkin ratusan kader Golkar yang lain? Mungkin waktu itu memang dari pihak Pak Presiden itu memang minta spesifikasi di usia antara range dari 30 sampai 40-an. Jadi ya itu mungkin penilaian objektif maupun ya subjektif ya. Ya alhamdulillah saya dipercaya buat untuk masuk salah satu nominasinya. Artinya memang kriteria muda itu sejak awal sudah disampaikan Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto saat mencari kandidat begitu Mas? Setahu saya seperti itu. Oke. Pada saat Anda diberitahu oleh kemudian pihak istana ya bahwa Anda terpilih menjadi Menpora begitu ya, itu apakah sempat dipanggil oleh Presiden Jokowi? Jadi waktu itu saya diinfokan bahwa Sabtu malam itu bahwa Senin saya diminta ke istana untuk bersiap dilantik. Dan sebelum dilantik dipanggil terlebih dahulu oleh Presiden Jokowi. Situasi di internal Golkar pada saat Anda menjadi kandidat calon Menpora tampaknya yang kita dengar itu agak kencang begitu ya. Itu memang betul seperti itu ya? Saya sih tidak merasakan. Kayaknya semuanya sih baik-baik saja. Dan kita kompak-kompak aja sih. Jadi setelah terpilih? Setelah terpilih sejauh ini juga tetap kompak-kompak. Oke, setelah terpilih semuanya kompak-kompak aja. Golkar sudah terbiasa kompetisi yang positif. Pada akhirnya Anda sudah mencetak sejarah menjadi Menteri Kabinetnya Pak Jokowi yang paling muda. Tapi ini kalau kita lihat kemarin pada saat setelah Anda dilantik itu publik terutama netizen ya banyak sekali yang mempertanyakan siapa sih sebetulnya sosoknya Dito Aryo Tejo dan mempertanyakan kapabilitas Anda dalam birokrasi pemerintahan. Anda dianggap sangat minim sekali dalam birokrasi pemerintahan. Respon Anda seperti apa Mas Dito? Ya itu juga saya sampaikan waktu saya pertama kali masuk ke kantor Kemenpora, waktu bertemu dengan Eselon 1 dan Eselon 2, dan juga saat kemarin sertijab bahwa saya mengakui di publik bahwa saya yakin saya pasti dibingungkan lah dan tidak dipercaya dan diragukan, dan itu sangat wajar karena ya usia saya mungkin rata-rata sama dengan usia anak-anak di karyawan di Kemenpora ya, tapi saya bisa meyakinkan bahwa saya berproses dari bawah, dari saya dulu tim ahli di DPR, selalu menjadi ketua umum AMPI di pemuda dan di olahraga, serta terakhir sudah setahun lebih saya mendampingi Pak Erlangga di Kemenko Ekonomi, dan saya menyampaikan kepada rekan-rekan karyawan bahwa dengan kiprah dan juga track record yang sudah saya miliki, saya akan fokus dan pasang badan buat para karyawan di Kemenpora dan percaya untuk saya bahwa saya akan maksimal mengedepankan program-program di kepemudaan dan olahraga. Kabarnya memang sejak dulu Kak Menteri bercita-cita jadi Menpora itu sudah ada dalam
mimpinya Kak Menteri untuk menjadi Menpora? Artinya posisi Menpora sekarang ini adalah lompatan untuk ke posisi politik yang lebih tinggi? Sebenarnya saya mungkin kalau bisa dari orang-orang yang selalu bersama saya, justru saya adalah orang yang paling jarang memimpikan sebuah jabatan secara spesifik. Tapi memang dari dulu saya memiliki kepedulian dalam politik dan juga kepedulian kepada isu-isu sosial dan anak muda serta olahraga. Kan memang makanya saya aktif di dunia cabang olahraga, membuat klub olahraga dan serta di dunia kepemudaan. Ya, jika membawa ke jabatan Menpora, saya juga sebenarnya tidak bisa menjawab. Jadi Menpora itu bukan mimpinya Kak Menteri? Bukan. Bukan. Mimpi Jadi itu saya, blessing in disguise? Blessing in disguise, dan mimpi saya yang penting bisa berdampak kepada masyarakat luas dan apa yang keberkahan saya diberikan bisa membantu banyak sekali masyarakat. Oke. Presiden Jokowi kan sempat mengatakan ya, jangan mencampur adukan politik dengan olahraga. Tapi background Anda sebagai politisi, ini kemudian bagaimana memisahkan diri untuk tidak mencampurkan politik dengan olahraga? Ya, memang tadi kemarin dari saya setelah keluar dari istana banyak sekali wartawan menanyakan itu. Saya sudah berbicara bahwa konsep tidak memisahkan olahraga dan politik itu sebenarnya memang suatu keharusan, tetapi memang itu suatu kompleksitas yang tinggi. Bahkan saya dipilih menjadi menteri aja kan itu sebuah proses politik. Akan tetapi sebenarnya yang paling penting adalah ketika keterkaitan dengan negara, bangsa, dan olahraga itu, aspek politik itu nggak boleh kita kedepankan. Gitu. Jadi yang penting adalah nation interest, jadi kepentingan bangsa dan negara. Oke, visinya Pak Jokowi ini kan satu ya, tidak boleh ada visi menteri. Bagaimana kemudian Anda melanjutkan visinya Pak Jokowi dengan masa kerja yang hanya 1,5 tahun ini? Ya sebenarnya visi dan misi Pak Jokowi khususnya di Kemenpora itu sudah tertuang dalam peraturan presiden yang sudah beliau keluarkan pada saat era Pak Zainuddin Amali, yaitu Perpres Desain Besar Olahraga Nasional dan Perpres koordinasi tingkat pelayanan kepemudaan nasional. Jadi sebenarnya apa yang saya harus lakukan sekarang adalah mengimplementasikan Perpres tersebut di sektor pemuda dan olahraga. Oke, tapi dalam waktu 1,5 tahun, apa yang bisa Anda kerjakan? Karena kan ini banyak yang bilang bahwa 1,5 tahun itu Menpora baru nggak akan bisa ngapa-ngapain. Karena waktunya sangat pendek, untuk melakukan reformasi birokrasi juga sulit, untuk mencetak blueprint keolahragaan juga sulit. 1,5 tahun itu mau ngapain sebetulnya? Ya, banyak yang akan dilakukan dalam 1,5 tahun ini, tapi yang pasti Kemenpora di saat saya sekarang, di waktu yang pendek ini, kita akan mengedepankan Kemenpora ini hari ini sebagai orkestrator dan dirijen di sektor kepemudaan dan olahraga. Jadi kita tidak hanya fokus program bersama Kemenpora saja, tapi kita akan menjadikan orkestrasi dan dirijen lintas sektor kementerian yang dimana ujungnya membangun pemuda dan olahraga. Oke, tapi dalam waktu 1,5 tahun ini, tadi kan Anda katakan ya bahwa mungkin usia Anda sama dengan anak cucu para pejabat di Kemenpora. Bagaimana kemudian dalam 1,5 tahun Anda bisa menyelaraskan birokrat-birokrat yang ada di Kemenpora yang mungkin memandang sebelah mata kepada Anda, Kak Menteri? Ya, itu sebenarnya ya mungkin suatu keahlian yang saya punya kali ya Mbak ya. Karena banyak waktu saya memimpin di AMPI, saya berusia 26 tahun. Tapi rata-rata semua pengurusan saya itu bawaan dari pengurus sebelumnya itu adalah sekitar 45 tahun sampai 50 tahun. Dan di Kemenko Ekonomis juga seperti itu. Jadi tata cara komunikasi kita dengan orang yang lebih tua dan lintas generasi ya memang ada cara-cara khususnya yang pasti, tapi bagaimana kita earn respect dan earn trust itu adalah dengan kinerja dan hasil kerja kita ke depannya. Jadi ya saya sudah bilang ke tim, memang sejak jadi Menpora ini saya minta seminggu sampai 2 minggu ke depan ada waktu maksimal saya bertemu media. Sisanya itu saya ingin biar karya-karya kita ini yang akan berbicara dengan sendirinya. Begitu. Jadi selama 1,5 tahun ini Anda yakin bahwa dengan pola komunikasi ataupun dengan pengalaman Anda dalam berorganisasi di organisasi sebelumnya dan juga di kementerian sebelumnya itu bisa menaklukkan para birokrat-birokrat di Kemenpora? Saya yakin itu merupakan modal dasar yang bisa dimaksimalkan. Oke, tapi sebetulnya prioritas Anda selama 1 tahun ke depan ini apa sih? Prioritas itu jadi untuk olahraga itu pasti ada prestasi, Mbak. Jadi kita ada SEA Games, ada Asian Games, sampai di 2024 Olimpik itu bukan prioritas dari prestasi timnas kita. Di satu sisi Pak Presiden ingin adanya ekosistem sport industri ini nyala. Jadi selain saya harus mengurus prestasi, saya harus banyak bukan bisnis matching ya, mengawinkan antara
penyelenggara-penyelenggara liga, klub asing yang sudah established itu dengan transfer knowledge dengan yang di lokal Indonesia. Jadi adalah modernisasi SDM penyelenggaraan olahraga di Indonesia ini. Oke, modernisasi SDM, kemudian transfer knowledge, itu kan anggarannya besar ya. Sementara kita tahu anggaran di Kemenpora itu selama ini tidak sebesar anggaran di kementerian lain. Ya, betul. Dalam 1,5 tahun ini bagaimana kemudian Anda berupaya mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk melakukan prioritas-prioritas program yang tadi Anda inginkan? Ya itulah tadi saya bilang, semua kita terbantu sudah adanya Perpres Desain Besar Olahraga Nasional di mana memungkinkan kita bisa melakukan anggaran dengan lintas kementerian. Jadi banyak program-program yang bisa kita sinergikan dan titipkan di kementerian lain. Misalnya pembinaan usia dini, kita akan mengadvokasi bersama Kemendikbud. Pembangunan fasilitas PUPR dan misalnya untuk talent scouting kita akan meminta kepada Kemendagri atau bisa juga dari Kementerian Agama sampai madrasah. Jadi banyak sekali dan waktu saya bertemu Presiden sangat mendukung langkah-langkah seperti itu. Jadi era kolaborasi ini ditingkatkan. Sinergi dengan kementerian lain ini apakah sudah dibicarakan ataupun disampaikan dalam komunikasi duduk bersama dengan menteri-menteri yang tadi Anda sebutkan? Sudah ada komunikasi dengan menteri-menteri? Saya baru lapor ke Presiden dan Presiden setuju dan akan diatur komunikasi bersama dengan Presiden dengan kementerian-kementerian tersebut. Oke, tadi Anda katakan ya prioritasnya adalah soal olahraga prestasi. Beberapa saat yang lalu pada saat Anda dilantik, pengamat olahraga beberapa mengatakan bahwa Kemenpora itu sebetulnya jangan fokus ke olahraga yang berprestasi. Karena sebetulnya Kemenpora itu tidak memiliki keahlian. Ya, yang punya skillnya itu adalah sebenarnya cabang olahraga. Anda sepakat nggak dengan itu? Sepakat. Tapi kan tadi fokus Anda ingin olahraga berprestasi. Fokus Kemenpora itu kan olahraga berprestasi. Oke. Mitra kita kan cabang olahraga. Kan kita kerja bersama, tidak sendirian. Kita ada cabang olahraga, ada KONI juga yang fungsinya monitoring evaluasi prestasi, ada juga Komite Olimpiade Indonesia yang fungsinya adalah untuk memastikan kontingen kita bisa bersaing di multi event internasional. Jadi ini cabang olahraga dan Kemenpora itu kan tidak bisa dipisahkan. Oke, tapi Anda tidak punya gagasan untuk merombak itu ya, merombak mindset bahwa Kemenpora lebih banyak mengurusi olahraga berprestasi gitu. Karena itu banyak saran dari para pengamat olahraga, lebih baik Kemenpora jangan fokus dengan olahraga berprestasi. Karena itu skillnya bukan di situ, itu biarkan saja kewenangannya dibuat ataupun dimaksimalkan di cabang olahraga. Nggak ada gagasan untuk merubah itu. Nah, yang salah adalah memang Kemenpora itu harusnya memang tidak hanya olahraga. Itu kan hanya salah satu prioritas. Nah kita kan juga ada prioritas olahraga yang tadi saya bilang sport industri, turunan itu sportainment bahkan. Dan juga prestasi rekreasi di mana Pak Jokowi dan saya beride dan Pak Jokowi sangat antusias kita mengadakan talent scouting di tingkat pendidikan dari SD sampai kuliah dan juga dari regional, dari desa sampai kota. Jadi liga-liga antar kampung itu akan digalakan demi masyarakat pun juga memiliki media untuk bertemu atau bertanding yang positif. Oke. Itu sebetulnya program yang bagus ya, menggalakkan olahraga berarti di lingkup terkecil kan, Anda ingin mengatakan seperti itu. Tapi apakah kemudian Anda akan melibatkan pihak swasta juga untuk membantu program ini? Karena kalau bergantung saja dengan APBN, dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, tentu saja itu tidak akan bisa tercapai dalam waktu 1,5 tahun, Kak Menteri. Betul, jadi memang selain kita, tadi kan semangatnya hari ini adalah sebagai orkestrasi. Jadi tidak hanya lintas kementerian, tapi pihak swasta pun akan kita libatkan. Dan dari swasta maupun BUMN pastinya. Oke, ini apa yang tadi Anda sampaikan tuh tampaknya indah banget gitu. Indah sekali begitu ya, rancangannya, kemudian programnya. Tapi dalam 1,5 tahun, apakah kemudian Anda juga memikirkan, oh lebih baik kita mengambil jalan safety aja deh. Kita safety player aja sampai 2024, yang penting saya menyelesaikan pekerjaan saya tidak perlu membuat terobosan banyak, tapi posisi saya aman. Sempat terlintas nggak? Enggak. Oke. Kita dikasih kesempatan menjadi menteri termuda, di saat ini kan juga sebenarnya injury time. Jadi kita udah pas kita diperintahkan, itu kita udah mengambil resiko yang tinggi, kita menjalankannya juga harus gas yang tinggi juga. Jadi apapun yang itu kita harus membuat terobosan. Tantangannya apa yang paling berat dalam mewujudkan terobosan-terobosan itu selain APBN, selain anggaran? Kan pasti sudah ada dong program yang Anda buat, kemudian di situ disebutkan juga apa sih sebetulnya tantangannya untuk mewujudkan
program-program prioritas selama 1,5 tahun itu? Yang pasti tantangannya itu adalah yang pertama waktu, dan kedua adalah akuntabilitas. Jadi tata kelola good governance itu kan tidak boleh sampai kita ngegas cepet, tapi fondasi dari dasar hukum dan juga tata administrasi itu kepleset. Jadi itu tantangan terbesar. Dan ketiga yang pasti karena ini adalah melibatkan banyak stakeholder, koordinasi stakeholder ini akan menjadi tantangan yang yang berat, tapi saya yakin dengan nanti adanya tim khusus dan juga adanya dukungan dari Bapak Presiden dan banyak pihak, saya yakin itu bisa dilaksanakan. Ya kita lihatlah Mbak Nana 3 bulan ini, insya Allah yang tadi saya omongin sudah terlihat bentuknya. Tadi Anda katakan jangan sampai kepleset begitu ya secara hukum. Artinya ada kekhawatiran kalau misalnya tidak hati-hati bisa kepleset seperti para pendahulu Anda. Karena kita lihat kalau dari statistik ini banyak sekali kemudian Menpora yang terpeleset secara kasus hukum dan tersangkut di KPK. Anda sempat mengkhawatirkan itu, sempat melihat bahwa itu sebagai suatu ketakutan? Iya pastinya, apalagi saya masih muda. Dan itu yang saya baca adalah memang susahnya di Kemenpora itu banyak sekali postur pembiayaan dan anggaran kita itu bukan kita jalanin, tapi itu dilaksanakan di cabang olahraga maupun di organisasi kepemudaan. Nah maka dari itu, dari cabang olahraga dan organisasi kepemudaan ini banyak sekali yang tidak terbiasa dan terlatih bagaimana cara mengelola keuangan negara pertama. Tidak biasa terlatih bagaimana mekanisme birokrasi pengajuan proposal. Nah itulah makanya saya juga kemarin langsung meminta Pak Sesmen dan internal kita bentuk tim Monef yang mana nanti bisa melibatkan dari berbagai instansi yang fungsinya itu buat monitoring. Tim Monef itu apa untuk monitoring? Monitoring, jadi saya mau dari dana-dana yang dikelola pihak ketiga seperti federasi olahraga dan organisasi kepemudaan itu, apa yang mereka ajukan, apa yang mereka gunakan, itu harus benar-benar ada yang reviewernya secara akuntabel. Jadi ada dari penegakan hukum dan juga BPKP misalnya. Jadi Anda ingin membuat sistem yang terbuka untuk publik. Jadi semua pengeluaran, pemasukan itu akan dicatat secara terbuka. Itu akan disepakati nggak dengan stakeholders yang lain? Karena kan itu memang mimpi Anda, tapi belum tentu orang-orang yang di dalam Kemenpora ataupun stakeholders di Kemenpora itu mau ikut dengan apa yang tadi Anda Sejauh sampaikan. saya sudah komunikasi sih pada semangat sih. Ya kan karena kita semangatnya itu menjaga kan. Jadi dan itu sebenarnya suatu kewajiban sebenarnya. Salah satu instruksi Presiden Jokowi kan pada saat melantik Anda itu adalah mempersiapkan SEA Games 2023 ya. Nah kemarin dari CDM SEA Games juga mengatakan kami sangat bersyukur Menpora baru itu sudah dilantik karena kontingen Indonesia ini belum jelas. Diharapkan pekan ini itu sudah rampung kontingen Indonesia yang akan berangkat pada SEA Games 2023. Anda bisa menyelesaikan dalam beberapa hari ini? Bisa. Kontingen SEA Games ini? Jadi kemarin setelah saya sertijab selesai di jam 4-an, jam 4.30, saya langsung memimpin rapat perdana itu adalah menerima tim reviewer SEA Games. Jadi saya kemarin sudah mendengar paparan lengkap dan juga melihat perkembangan dan saya meminta tim reviewers itu masih bekerja sampai besok. Dan rencana kita targetnya sebenarnya tadi Jumat kita umumkan, tapi kita lagi gas biar bisa Kamis malam bisa diumumkan. Dan memang untuk SEA Games ini tim kontingen Indonesia itu mengalami cobaan berat Mbak. Karena kemarin saya dilaporkan bahwa 39 medali emas yang kita dapat di 2021 itu tidak dipertandingkan di Kamboja. 39 cabang olahraga. Berarti cabang olahraganya? Bukan, nomor olahraganya. Oh, nomor olahraganya. Itu jadi merupakan pondasi yang udah tantangan lain dari kontingen Indonesia. Tapi ya kita masih optimis. Makanya kemarin saya minta sekali lagi di review, saya minta minggu ini selesai. Untuk mengganti 39 medali emas itu apa strateginya? Karena kan kita sudah dapat 39 medali emas pada SEA Games 2021. Karena yang ini tidak bisa dipertandingkan, bagaimana menggantinya? Kan itu sangat banyak sekali. Banyak sekali. Nah makanya kemarin saya minta banyak cabur-cabur baru yang bertandingkan. Dan saya minta didiskusikan potensinya. Jadi itu salah satu hal yang bisa kita lakukan hanya sebatas itu. Karena untuk cabur dan nomor olahraga itu ditentukan oleh tuan rumah. Jadi kalau SEA Games ya wajar tuan rumah akan mencari bagaimana caranya dia menjadi juara umum. Jadi itu udah terlanjur ya. Karena Anda kan masuk di tengah-tengah sementara tuan rumah sudah menentukan cabur-cabur mana yang sudah akan dipertandingkan begitu ya? Ya dibilang terlanjur
ya bisa, tapi kita tetap melakukan usaha-usaha yang maksimal untuk tetap mempertahankan. Oke, selain soal SEA Games ini yang lagi ramai juga di publik, kebetulan Anda masuk ketika Piala Dunia U20 gagal diselenggarakan di Indonesia dan timnas kita akhirnya dibubarkan. Tapi secerca harapan sepertinya muncul ketika FIFA membatalkan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Peluangnya sebetulnya seperti apa sih, meskipun Anda sudah sempat bicara di media, tapi saya yakin sekali Anda berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI karena kabarnya Anda juga dekat dengan Pak Erick Thohir begitu ya. Sejauh ini chance ataupun kesempatan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru itu sebetulnya sejauh mana? Baik, jadi kebetulan memang kemarin dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ada mengabarkan saya bahwa beliau sedang perjalanan menuju Presiden FIFA. Dan saya juga bertanya di situ. Tapi yang baru saya dapat bisa laporkan adalah sementara apa yang beliau lakukan itu mempertahankan Indonesia tidak mendapatkan sanksi. Terus mengenai potensi untuk U17 itu nampaknya akan didiskusikan lebih lanjut apa dampak dan positifnya bagi kita. Oke, tapi sebagai perwakilan pemerintah ya, karena kan Menpora ini kan perwakilan dari pemerintah, pasti pemerintah punya kepentingan untuk bisa menggantikan kerugian yang dialami pada saat gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 begitu. Artinya pemerintah berkepentingan supaya kita bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru. Sebenarnya itu salah satu opsi, tapi ini salah satu yang sedang dibahas Ketua Umum PSSI dan Presiden FIFA. Harusnya sih besok beliau pulang dan segera langsung melaporkan hasilnya. Oke, berarti itu salah satu topik bahasan ya antara Ketua Umum PSSI dengan FIFA soal peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Salah satu opsi tapi tidak utama, karena yang utama adalah kita tidak diberi sanksi oleh FIFA. Oke, kalau itu menjadi salah satu opsi, saat ini kita tahu bahwa timnas U17 Israel itu memang tidak bermain, tapi ada beberapa pengamat yang mengatakan bagaimana nanti kalau misalnya timnas U17 Israel kemudian lolos babak kualifikasi dan bisa bermain, itu akan menjadi buah si malakama lagi buat Indonesia. Itu sudah diperhitungkan oleh pemerintah? Nah itu dia, makanya tadi saya bilang itu adalah opsi yang memungkinkan dibahas, tapi itu kan tidak menjadi utama. Itu yang salah satu mungkin Pak Erick melakukan komunikasi dengan FIFA dan saya rasa Pak Erick mengabarkan saya bahwa dia ke sana utamanya itu membicarakan sanksi. Oke, membicarakan sanksi pasti ada bocorannya. Sanksinya akan seberat seperti yang dibilang orang-orang? Belum ada bocoran. Atau ya nggak akan seberat itu juga sanksinya? Iya, kita berharap tidak ada sanksi. Oke, tapi saya ingin penegasan ya. Pemerintah berkepentingan dan menginginkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru. Maksudnya? Iya, pemerintah menginginkan tidak sebetulnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru? Sementara yang kita inginkan tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Oke, itu dulu ya itu utamanya. Dulu. Oke, selain soal Piala Dunia, bahwa kita tahu nanti pada bulan Agustus akan ada ANOC World Beach Games di Bali yang dihadiri oleh 100 kontingen negara. Salah satunya adalah kontingen dari timnas Israel. Ini bagaimana supaya tidak terjadi penolakan seperti kemarin, Kak Menteri? Nah, ini yang saya hadapi secara langsung. Jadi ini yang akan kita komunikasikan kembali dengan Gubernur Bali khususnya. Karena memang untuk ANOC itu Israel udah lolos di 2 cabur. Jadi ya ini akan rencana dalam minggu-minggu ini saya akan menemui Pak Gubernur dan juga berkoordinasi. Ya kita cari titik tengah yang terbaik agar ini bangsa kita ini tidak dipermalukan lagi. Oke, mencari titik tengah dengan Gubernur Bali, Anda punya opsi apakah akan memindahkan lokasi pertandingan seperti mungkin usulan yang disampaikan beberapa pihak pada saat Piala Dunia U17, Piala Dunia U20 itu kan sebetulnya timnas Israel sebaiknya bisa nggak main di Singapura. Anda masukkan opsi itu nggak? Ya sebenarnya sementara kita akan fokus kepada apa yang sudah disepakati dari awal. Ya walaupun pasti dalam hidup aja kan kita harus selalu menyediakan plan A, plan B. Ya itu bisa jadi kita jadikan plan B juga. Tapi sementara kita akan fokus apa yang sudah disepakati komitmen di awal. Berarti pemerintah tetap fokus agar timnas ataupun kontingen penyelenggaraan Beach Game Israel itu bisa bermain di Bali. Penyelenggaraan World Beach Game tetap di Bali. Penyelenggaraan tetap di Bali. Sementara kita fokus dan timnas Israel bisa bermain di Bali. Ya kalau kita bisa itu itu salah satu yang akan kita diskusikan. Oke. Terakhir sekali karena waktu kita tidak banyak ya, Kak Menteri. Anda selain menjadi Menteri Olahraga kan juga Menteri Pemuda. Kita tahu bahwa pemilu 2024 nanti jumlah pemilihnya adalah 60% itu anak-anak muda. Bagaimana kemudian dari kementerian Anda memberikan stimulasi ataupun memberikan
informasi dan juga dorongan kepada anak-anak muda untuk datang ke TPS, memberikan suaranya dan berpartisipasi pada pemilu 2024? Ya, yang pasti kita sebagai Kementerian Pemuda itu juga memiliki fungsi untuk menyadarkan generasi muda juga harus peduli dengan politik, khususnya pemilu 2024. Ada program spesifik nggak? Jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan KPU untuk sosialisasi dengan cara-cara kekinian di mana di kota itu cocok dan juga di daerah itu cocok. Oke, Pastinya. terima kasih atas pemaparannya yang singkat pada jelas, tapi kita sudah bisa tergambar tadi program-program Anda memang tampaknya sangat indah sekali, tapi apakah kenyataannya akan seindah itu? Sekali lagi waktu yang akan menjawab ya, Kak Menteri, karena visinya bagus sekali, tapi tantangannya juga banyak. Anggarannya juga besar. Kita lihat 1,5 tahun lagi, apakah Anda mampu mewujudkan dari program-program prioritas yang tadi Anda sebutkan. Terima kasih sekali, Menteri Pemuda dan Olahraga Terima Republik kasih Mbak Indonesia. Nana, mohon dukungannya. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo sudah mampir ke CNN Indonesia Newsroom untuk pertama kalinya setelah dilantik menjadi Menpora. Sehat selalu dan juga sukses selalu. Salam olahraga. Terima kasih. Salam olahraga.